Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Alfia Zahra dari Universitas Dian Nusantara akan membawakan sebuah materi mengenai membaca dan menulis. Membaca menurut para ahli. Menurut Henry Guntu-Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Adapun menurut Harimurti Kridalaksana, membaca adalah menggali informasi dari teks, baik yang berupa tulisan maupun dari gambar atau diagram, maupun dari kombinasi itu semua. Berikut adalah proses-proses membaca. Sekarang mari kita mengenal lebih dalam proses-proses tersebut. Pertama, proses psikologi. Sebagai proses psikologi, membaca itu perkembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologi pembaca, seperti inteligensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Selanjutnya, proses sensori. Sebagai proses sensori mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata, setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Selanjutnya, proses perseptual. Sebagai proses perseptual mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respons yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Berikutnya, proses perkembangan. Sebagai proses perkembangan mengandung arti bahwa membaca itu pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Terakhir, perkembangan keterampilan. Sebagai perkembangan keterampilan, mengandung arti membaca merupakan sebuah keterampilan berbahasa atau language skill yang sifatnya objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi sebagai informasi. Pembahasan berikutnya mengenai jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca terbagi menjadi dua jenis. Pertama, berdasarkan terdengar tidaknya suara pembaca, kedua berdasarkan cakupan bahan bacaan. Jenis membaca berdasarkan cakupan bahan bacaan juga terbagi menjadi dua jenis. Pertama, membaca ekstensif, kedua, membaca intensif. Jenis membaca berdasarkan terdengar tidaknya suara pembaca terbagi menjadi dua jenis lagi. Pertama, membaca dalam hati, kedua, membaca nyaring atau bersuara. Setelah mengenal proses dan jenis-jenis membaca memiliki berbagai macam aspek, di antaranya aspek sensori, aspek perseptual, aspek afektif, dan aspek skemata. Aspek sensori adalah kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Aspek perseptual adalah proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Kemudian aspek afektif atau aspek emosi adalah aspek yang didapat dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan kelompok yang mendukung terhadap aktivitas yang dibidati. Yang terakhir adalah aspek skemata, di mana salah satu aspek penting ini yang menentukan keberhasilan membaca. Skemata merupakan struktur pengetahuan abstrak yang disimpan secara hierarkis dalam otak. Membaca juga memiliki beberapa macam tahapan, di antaranya adalah sebagai berikut. Berikut adalah klasifikasi kemampuan efektif membaca. Kemampuan kurang profil membaca dikatakan apabila mendapatkan 110 kata per menit dengan pemahaman isi 50%. Dikatakan kemampuan rata-rata apabila mendapatkan 240 kata per menit dengan pemahaman isi 60%. Pembaca dapat dikatakan kemampuan baik apabila mendapatkan 400 kata per menit dengan pemahaman isi 80%. Dan dikatakan sempurna apabila mendapatkan 1000 kata per menit dengan pemahaman isi 85%. Menulis menurut para ahli. Menurut Imam Syafi'i, menulis adalah ide, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan, serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain. Adapun menurut Abdurrahman, menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi. Menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-lambang grafis. Menulis dilakukan untuk keperluan mencatat dan komunikasi. Berikut adalah jenis-jenis menulis. Narasi adalah karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa tindakan atau tindakan yang terjadi dalam rangkaian waktu. Deskripsi adalah larangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan, kebendaan atau kemanusiaan secara objektif, apa adanya, dan detail. Eksposisi adalah karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan. Argumentasi adalah karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang hal faktual maupun konseptual dengan tujuan untuk mempengaruhi, memperjelas, dan memastikan. Persuasi adalah karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal faktual maupun konseptual dengan tujuan untuk mempengaruhi, mendorong, dan mengajak. Dan yang terakhir adalah tahapan-tahapan menulis.
Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.